Oke guys, balik lagi di channel Progressive Auto Sound. Jadi kali ini kita kedatangan satu mobil lagi ya. Mobil yang cukup menarik ya, dan termasuk mobil yang worth to buy. Jadi value for money-nya itu benar oke banget ya buat mobil ini sendiri ya. Dari buat pakai sehari-hari itu nyaman ya. Tetapi pemilik dari mobil ini masih mempertimbangkan untuk upgrade audio di mobilnya ini ya. Walaupun jadi mobil ini karena mobil untuk penggunaan sehari-hari ya. Jadi pemilik dari mobil ini akhirnya memutuskan untuk nge-upgrade audio di mobilnya ya. Pastikan penasaran, kira-kira apa aja yang kita upgrade di mobil Suzuki XL7. Oke guys, jadi di mobil Suzuki XL7 ini udah kita upgrade dengan paket digital stereo ya by Progressive Auto Sound. Jadi di mobil ini tuh emang karena dari pemilik mobilnya sendiri itu penikmat audio ya, jadi lumayan suka audio ya. Di mobilnya juga sebelumnya itu udah di upgrade speaker juga, tapi pemilik dari mobil ini masih belum puas dan juga mungkin ya instalasinya juga masih kurang oke ya. Jadi akhirnya pemilik dari mobil ini tuh memutuskan untuk datang ke Progressive untuk mengupgrade mobilnya itu dengan sistem audio digital stereo, yang dimana itu udah merupakan sistem prosesor ya. Pastikan penasaran nih, kira-kira bagaimana sih hasil suara dari mobil Suzuki XL7 yang udah kita upgrade ya dengan oleh tim dari Progressive Auto Sound. Langsung aja yuk kita dengerin bagaimana kira-kira hasil suaranya. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu. Oke guys, jadi kalian udah dengar sendiri kan kira-kira bagaimana hasil suara yang dihasilkan oleh sistem audio yang udah kita pasangkan di mobil Suzuki XL7 ini. Tapi kalian juga penasaran nih, mungkin kalau yang sebelumnya belum ngikutin IG Progressive Auto Sound dan kebetulan ngelihat video mobil ini ya, pasti kalian juga nih belum tahu nih kira-kira apa aja sih paket digital stereo yang kita upgrade di mobil ini. Langsung aja kita lihat kira-kira apa aja yang kita upgrade. Kita mulai dari paling depan dulu yuk. Oke guys, jadi seperti biasa di bagian depan kita tentunya harus menambahkan satu buah fuse utama atau sekring pengaman utama ya. Jadi di sini ya kita ada tambahkan satu buah fuse utama ya, dan ini fuse-nya kecil ya. Ini ada di dalam sini. Aku buka dikit. Oke, bisa kalian lihat situ ya. Ini adalah fuse utamanya. Oke, gue tutup lagi ya. Jadi ini kabelnya juga kecil karena sistem yang kita pasangkan di mobil ini juga masih termasuk sistem audio yang menggunakan daya yang sangat-sangat kecil banget ya. Karena kita bukan mau mengupgrade, bukan sistem yang advance, tapi emang sistem yang daily. Jadi emang fuse dan penggunaan atau kebutuhan dari strumnya pun nggak banyak ya. Jadi kecil aja, kita juga tarik kabel kecil aja. Tapi semuanya kita selongsongin ya. Bisa kalian lihat detailnya ya di sini. Ini benar-benar semua terlindungi kabel utamanya dan dikasih spoon ya. Ini, jadi ini benar-benar super rigid banget nih ya. Jadi nggak bakal copot, nggak bakal lepas ya. Ini juga kita bikinin custom mounting buat dudukan sekringnya ya. Jadi ini benar-benar rigid banget. Jadi ini benar-benar super safety nih instalasi seperti ini ya. Dan kita tarik kabelnya semua ke dalam. Itu benar semua kita selongsongin semua ya sampai ke dalam. Jadi benar-benar super safety untuk seluruh sistem kelistrikan dari audio yang kita pasangkan di mobil Suzuki XL7 ini ya. Oke, kita beralih ke bagian dalam interior. Untuk di bagian interior mungkin bisa kalian lihat di sini tidak terlihat ada perubahan sama sekali ya. Untuk mounting tweeternya pun panelnya terlihat seperti standar ya. Kita masih menggunakan panel standar, tapi di dalamnya sudah kita upgrade dengan speaker atau tweeter dari Studio Reference ya. Jadi kita pasangkan di dalam sini ya. Jadi tetap terlihat OEM. Jadi tidak mengganggu atau menurunkan tampilan dari mobil ini ya. Jadi tampilannya tetap seperti standar. Dan untuk pintunya sendiri pun nggak kita bobok-bobok sama sekali ya. Tetap terlihat seperti standar bagian door trimnya. Dan mid bassnya juga kita pasangkan di dalam dengan treatment peredam ya. Sebanyak satu lapis di bagian plat tengah. Tapi sebelumnya di mobil ini tuh udah ada peredam ya di plat dalamnya dan di plat tengahnya. Cuma di bagian plat tengahnya itu
pemasangan peredamnya juga masih kurang efektif ya. Peredamnya pun pakai yang peredam biasa ya. Dan untuk di paket digital stereo by Progressive Auto Sound ini tentunya kita pakai peredam studio reference, yang dimana emang peredam studio reference sendiri itu udah kita riset juga ya, dari segi bahan dan dari segi kualitas, dari segi durabilitas, dari segi peredaman suara, dari segi meredam getaran, itu benar-benar udah termasuk salah satu yang terbaik nih di kelas ya, walaupun dengan harga yang cukup kompetitif ya. Jadi kita installkan tuh di bagian plat tengah. Jadi untuk di plat tengahnya itu udah kita pasangkan peredam dari studio reference. Jadi semua lubang-lubangnya udah tertutup dan pemasangannya pun nggak menimpa kabel standarnya ya. Jadi benar-benar nempelnya itu langsung di plat tengahnya ya, langsung di platnya. Jadi benar-benar keredaman getarannya itu benar-benar maksimal ya. Dan ini kita pasangkan mid bass studio reference ya, hybrid keramik yang kita pasangkan di dalam panel standar dari mobil Suzuki XL7 ini ya. Begitupun yang sebelah kiri. Kemudian tepat di bawah jok driver kita pasangkan satu unit DSP amplifier Ojora iRes ya. Jadi DSP amplifier ini kita gunakan untuk mengangkat speaker two-way dari studio reference ini dengan konfigurasi full aktif. Jadi semuanya, jadi dari DSP amplifier Ojora iRes ini mempunyai 4 channel amplifier yang kita gunakan, 2 channel untuk mengangkat tweeter dan 2 channel untuk mengangkat mid bass. Jadi semuanya fully control dari prosesor. Jadi masing-masing itu ada channelnya dan masing-masing itu 31 band equalizer bisa kita fully control dari prosesor ya. Jadi nggak menggunakan pasif lagi. Kemudian di bagian interior bagian dalam ini nggak banyak gue jelasin karena emang dari bawaan mobilnya itu pemilik dari mobil itu udah ngupgrade ya head unit Android, entah dari mana, merek apa, gue juga lupa ya. Jadi ini head unit dari luar dan ini juga ada dashcam dia pasang juga ya. Jadi itu mungkin untuk fitur safety aja di mobil ya. Kalau dari peredam mungkin nggak begitu banyak karena kan cuma tambah kanan kiri ya, jadi nggak begitu sampai keseluruhan. Cuman kalau dari suara yang kemarin dikasih sama Kojeki sampelnya sama yang sekarang saya dengerin itu emang lebih terasa clear ya dibanding sebelumnya, terutama untuk vokalnya sama instrumennya. Kalau sebelumnya kan pakai bawaan itu dia tuh stagingnya tuh ada di mana-mana. Kalau sekarang tuh kayak pas posisinya, sentral, tengah, terus apa sudut ujung kanan kiri itu semuanya hampir bagus ya, udah sesuai semua. Dan untuk kualitas suara sih ya overall pasti nambah ya daripada bawaan. Ya itu aja sih yang paling saya kerasain ya. Cuman yang jelas sudah sesuai sama kriteria saya buat dengerin lagu, listening, buat fun listening. Oke guys, kira-kira begitu ya review kita dari mobil Suzuki XL7 ini. Menurut kalian gimana nih dari hasil suara, dari hasil instalasi, maupun dari konsep yang kita terapkan di mobil ini dengan konsep OEM look ya. Untuk mobil harian, mobil daily seperti ini, untuk antar anak, untuk antar istri, segala macam. Ya ini mobil gue bilang sih benar cukup nyaman banget ya. Driving feel-nya itu benar oke banget, apalagi kalau ditunjang dengan audio yang menarik dan yang bagus juga tentunya ya. Walaupun dengan budget yang tidak terlalu banyak ya, kisaran masih under 15 juta, itu kalian bisa mendapatkan sistem seperti ini ya. Udah sistem prosesor dan kita menggunakan speaker two-way dari studio reference yang dimana kualitas suaranya juga udah crystal clear sound ya. Jadi nggak ada salahnya kalian buat mencoba ngupgrade sistem seperti ini. Dan untuk berikutnya kalian pun masih bisa mengupgrade, entah menambah subwoofer atau subwoofer underseat atau subwoofer di belakang, itu terserah kalian ya. Oh ya guys, jangan lupa kalau kalian punya pertanyaan kan juga bisa langsung WhatsApp kita, WhatsApp kita yang ada di sini. Dan kita juga sangat aktif di Instagram. Kalian bisa follow IG kita di progressive_autosound karena kita akan selalu ngupdate konten-konten baru lainnya mengenai review-review mobil lainnya dengan konsep-konsep lainnya ataupun dengan konsep seperti ini, ataupun dengan sistem yang lebih menarik lainnya ya, atau mungkin mobil-mobil lainnya ya. Kalau kalian mempunyai pertanyaan juga mengenai upgrade sistem di mobil kalian, kan juga bisa langsung komen di bawah video ini, pasti akan kita balas secepatnya ya. Dan jangan lupa kalian juga bisa subscribe YouTube channel kita karena kita juga pasti bakal ngupdate konten seperti ini dengan review-review lainnya. Kira-kira demikian review gua dari mobil Suzuki XL7 ini, and see you on the next project.